Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cap cap sekali lagi cap biar mantap. Alkisah ada jenderal Romawi pembangkang bernama Mark Antony yang jatuh cintrong pada Cleopatra. Banyak orang yang tahu kisah mereka yang mau bunuh diri daripada tidak memiliki satu sama lain. Tapi sedikit yang tahu tentang telur ketiga Cleopatra. Bukannya Cleopatra yang bertelur ya. Jadi pada hari pernikahan mereka, Antony memberikan hadiah 3 telur berhiaskan berlian sebagai tanda kesetiaan abadi kepada Cleopatra. Selama berabad-abad telur ini dianggap mitos saja, hoax gitu ya. Tapi di tahun 1907 ada seorang petani di luar Kairo yang menemukan 2 di antaranya. Nah, telur ketiga ini yang belum ditemukan gitu coy. Telur pertama lagi dipamerin nih di museum di kota Roma. Telur kedua telah dijual berkali-kali di pelelangan dan sekarang jadi koleksi pribadi seseorang. Terus ada maling yang katanya maling paling jago di dunia ini yang bernama Nolan Booth lagi siap-siap mau nyolong tuh telur pertama yang lagi dipamerin. Nolan sedang membuat replika dari telur itu dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum beraksi. Tapi ada seorang FBI bernama John Hartley yang katanya dah tahu rencana tuh maling. Jadi dia duluan datang ke museum sama Interpol bernama Inspektur Das buat jaga-jaga. Dia juga menyuruh orang museum buat nutup tuh museum. Katanya mungkin aja telur itu udah hilang. Manajer museum malah mencemooh, mosok hilang. Museum ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang mumpuni bos. Nggak mungkin ada maling yang bisa nyolong apapun dari sini. Si John ini jago baca kepribadian orang dan dia bisa menebak langkah berikutnya dari seorang kriminal. Tapi ketika mereka sampai, telurnya masih ada. Manajer museum bilang, nah kan masih ada aja lu bos. Tapi kata si John, telurnya KW. Buat membuktikannya, dia mandiin tuh telur pakai kok dan ternyata benar. Itu telur KW. Telur yang pun berubah jadi telur orak-arik. Dan terkejut-kejutlah para hadirin. Alarm keamanan pun diaktifkan dan semua akses masuk dan keluar dari ruangan itu ditutup. Ternyata telurnya udah diambil sama Bang Nolan yang belum sempat kabur. Dia nongol di antara para hadirin. John mengenalinya lantas mengejarnya. Kaburlah dia dikejar Om John, lari ke sana kemari dalam museum itu dan sempat pula ditembak sama Das tapi meleset. Tetenya John sempat pula terjepit pintu, tapi karena kekuatan ototnya, John berhasil lolos dari pintu itu lalu lanjut mengejar Nolan yang sudah lari keluar museum. John membajak Porsche putih keren milik orang lain untuk mengejar Nolan, tapi belum jauh dia nyetir, dah ketabrak angkot deh. Hampir aja Om John berhasil, tapi takdir berkata lain. Bang Nolan lolos tanpa jejak. Scene berpindah ke pantai indah di suatu sudut bumi ini, katanya si Bali ya, tapi meragukan coy. Bang Nolan punya villa di sana. Dia masuk ke villa, ngeluarin telurnya, telur curiannya masuknya, dan menemukan Om John lagi santai kayak di pantai sambil makan pie di villanya itu. Loh, apa gua salah masuk villa elu Om John, seru Bang Nolan. Ternyata Om John dapat alamat villa Bang Nolan itu dari Mbah Google. Masuklah Das dan pasukannya mengepung Bang Nolan, lalu menangkap Nolan. Telurnya Nolan pun diambil dan diamankan oleh John lalu ditaruh di belakang mobil polisi. Tapi telurnya berpindah tangan lagi entah ke siapa yang jelas bukan pihak berwajib. Perasaan John gak enak lalu dia cek lagi telurnya tapi ternyata masih ada. Si maling gak terdeteksi. Canggih juga coy. Shin berpindah lagi ke Roma. Om John lagi nyantai lagi. Enak juga nih orang ya kerjanya nyantai-nyantai mulu. Sudahlah. Terus Neng Des datang dan mencahin telurnya. Ternyata itu telur KW coy. Ya, iyalah kan yang asli udah diambil tadi. Dan ditangkaplah si John karena dikira nyolong telur asli. Meski John berusaha keras menjelaskan bahwa dia dijebak oleh seseorang, Das nggak peduli. Penjaranya keren juga, terpencil di atas bukit dan hanya bisa dijangkau oleh helikopter. Bisa sekalian buat healing nih. John dimasukkan ke sebuah sel. Ketika dia masuk, di belakangnya ada orang yang menyapa dia yang ternyata adalah Nolan. Mana mulutnya Bang Nolan ini kayak petasan gantung lagi, nggak ada berhenti-berhentinya ngoceh. Akhirnya mereka berteman. Bang Nolan bilang kalau ada bandar di Mesir yang berani bayar 300 juta US dollar buat ketiga telur itu buat hadiah pernikahan anaknya. Bang Nolan cerita kalau dia mau nyolong telur kedua dulu yang sekarang dimiliki oleh Soto Foch. Dealer senjata internasional yang bengis bin sadis. Dia hobinya nyekek orang. Buset ya. Ya, tapi lebih baik lah daripada nyekek botol kan. Di penjara, Nolan mancing-mancing tahanan lainnya dan mengatakan bahwa John adalah seorang polisi. Maka dihajarlah John oleh salah seorang tahanan tadi. Terus Kapten Sipir mau ketemu sama mereka dan si Kapten ternyata adalah seorang perempuan yang nyolong telur pertama tadi dari Om John. Dia adalah Bishop yang mengaku maling nomor 1 di dunia. Bishop lah yang ngasih info ke Om John soal rencana pencurian telur pertama dan yang ngasih tahu pilanya si Bang Nolan. Bukan Mbah Google ternyata. Bang Nolan nggak terima dong dibilang ranking 2. Bishop udah punya telur pertama dan tahu lokasi telur kedua. Tapi Bang Nolan lah yang tahu lokasi telur ketiga. Bishop nawarin ke Bang Nolan buat ngebebasin dia dari penjara dan ngasih bagian dari 300 juta itu. Tentu saja Bang Nolan menolak. Bishop ternyata Kapten KW, temennya dia lah yang Kapten Ori. Om John bilang, udah terima aja tawaran si Bishop biar gua bisa nangkep dia terus lu bisa jadi ranking nomor 1 lagi.
Bang Nolan akhirnya setuju, terus mereka mempersiapkan rencana untuk kabur. Langkah pertama adalah membobol dinding batu yang sudah dirusak sebelumnya sehingga dengan mudahnya mereka bobol. Masalahnya di balik lubang dinding itu hanya ada jurang dan hanya ada tempat berpijak yang kecil. Nolan hampir aja jatuh karena tempat berpijaknya jatuh ke jurang, tapi ditolong oleh John. Hey, helicopter. Does the back of your head look like it? This is my best friend. Can't believe nobody saw that. Tentu saja para penjaga tidak tinggal diam dan mengejar mereka. Sampailah mereka ke jembatan menuju helikopter dan melumpuhkan penjaga di sana. Nolan duluan menuju helikopter dan menyalakannya sementara John berusaha mencoba menahan para penjaga. Nolan pun segera pergi dari situ dan hendak meninggalkan John di sana, tapi untunglah John bisa melompat ke helikopter itu dan kabur bersama. Sampailah mereka di pesta si Soto di Valencia untuk nyolong telur kedua. Itu adalah pesta topeng. Mereka pun mulai mencari-cari celah di situ untuk menuju ke tempat telur kedua disimpan. Mereka pun melihat Bishop di sana yang sedang menikmati pestanya dengan berdansa penuh gairah. Dengan berbagai tipu muslihat, mereka berhasil menemui telur kedua. Tapi lagi-lagi muncullah Neng Das yang ternyata sudah diperingatkan oleh Bishop. John pura-pura akan menangkap Nolan dan bersikap seakan dialah orang baiknya lalu menjatuhkan pistol di tangan Das. After all we've been through. I see. I'm a good guy. You either arrest him or I arrest you both. Lantas mereka masuk ke ruangan penyimpanan telur itu dan menutup pintunya. Tentu saja cepat-cepat menguncinya agar Das nggak bisa masuk. Tapi ternyata di dalam sudah ada Bishop. Lolos dari Neng Das, masuk ke perangkap Bishop. John bilang, udahlah Bishop, sini gua tangkep. Nangkep gue. Coba aja kalau berani, kata Bishop sambil menguraikan rambutnya dan menendang John yang badannya gede itu sampai terpelanting. Nolan yang mencoba membantu pun nggak berdaya. Borgol di tangannya John pun dengan mudahnya ditendang oleh Bishop. Dua laki-laki itu tidak berdaya melawan Bishop. Mereka dibanting-banting seakan jadi adonan martabak. Lagi asik-asiknya berantem, Soto datang ke situ. Tiba-tiba keluar dari lift bersama dengan para penjaganya. Ternyata Bishop sudah bersekongkol sama Soto. Enak juga ya makan soto pakai tongkol. Telur kedua di tangan Bishop diserahkan pada Soto. Ini telurnya bang, kata Bishop. Tadi mau dicolong sama dua bocah ini. Ditangkaplah Bang Nolan sama Om John, diikat di suatu tiang, disiksa, dipaksa ngasih tahu lokasi telur ketiga. Disetrum-setrum dan dicekek-cekek yang merupakan keahlian si Soto itu. Karena nggak kuku, akhirnya Bang Nolan ngaku di mana lokasi telur ketiga. Entah gimana mereka berhasil kabur sampai pada situasi pilih Soto yang nembakin dari bawah atau Kebo yang siap nyuduk di atas. Mereka memilih Kebo. John bilang jangan lari kalau nggak mau disiduk Kebo. Dah diam aja, tenang di situ. Tapi tetap aja meskipun tenang si Kebo mengejar. Mereka pun berhasil keluar dari arena Matador itu dan lari ke dekat rel, lalu loncat ke atas kereta barang yang sedang berjalan. Dan akhirnya keduanya selamat, sehat walafiat. Tapi ternyata Bang Nolan ngibul, lokasi telur ketiga yang dikasih tahu ke Bishop hoax. Setelah dibujuk Om John, akan dijatuhkan dari kereta ya kalau nggak ngaku, Bang Nolan ngomong kalau telur ketiga dipegang oleh orang Nazi, Rudolf Zeiss yang menyembunyikannya di hutan belantara Argentina. Mereka pun menuju ke sana dan menjelajah hutan belantara itu berhari-hari. Dengan panduan peta, tapi nggak nyampe-nyampe dan muter-muter aja di situ. Tapi kemudian saat mereka beradu mulut tanpa sengaja menemukan jalan masuk ke bunker itu. Saat melemparkan sesuatu karena kesalahan Nolan tuh si John. Mereka pun membuka pintu besi berlogokan Nazi itu dan masuk ke dalam bunkernya. Look at that door. Is that your father's watch? No. Di dalamnya masih ada pintu lagi yang bisa dibuka dengan jam tangan peninggalan ayahnya Nolan. Ternyata di ruangan itu banyak benda antik yang sangat berharga peninggalan zaman Nazi. Termasuk sebuah Mercedes klasik dan Nolan pun menemukan apa yang mereka cari. How about we just been built off one of those old copper mines. Shafts down here. And it's in mint condition. I bet you this thing still runs. $2 easy. There's like 3 of these left on the planet. Setelah dapat telur ketiga, lagi-lagi muncul si Bishop yang menodong mereka dan memaksa mereka agar menyerahkan telur itu kepadanya. Your entrance. The third egg, which I'm going to take from you now. How are we gonna get out of here? Terus disusul lagi oleh Neng Das bersama pasukannya yang mau menangkap mereka. Dan tembak-menembak pun tak terelakkan. John, Bishop, dan Nolan bekerja sama dan berhasil kabur dengan membuat telur ketiga dengan menggunakan kereta bawah tanah usang di situ. Das mengejar dengan Mercedes 2 itu bersama pasukannya.
Mereka pun jatuh ke jurang di ujung ruang bawah tanah itu. Nolan manggil-manggil John yang gak kelihatan batang hidungnya. Dia khawatir ternyata kalau John game over. Tapi ternyata John dah naik ke darat duluan. Telurnya dipegang oleh Bang Nolan. Dia bilang sama Bishop, telurnya dibawa dan Bishop akan dibawa sama Om John ditangkap gitu sesuai kesepakatan mereka di penjara waktu itu. Senang banget deh si Bang Nolan. Bisa ranking 1 lagi. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Si Om John malah cipokan sama Bishop dan ternyata John adalah lakinya si Bishop. Jeng jeng jeng. Terkejut-kejutlah si Bang Nolan dan berpindah tangan telur ketiga. Nolan diikat ke pohon tapi tetap aja nggak berhenti ngoceh-ngoceh. Bishop sama Om John memberikan ketiga telur itu ke bandar Mesir yang mau beli tadi ya di Kairo sebagai kado pernikahan anaknya. Anak si bandar senang banget dah dapat kado telur dari bapaknya. Tapi muncul lagi Neng Das nangkepin orang-orang termasuk Ed Sheeran yang lagi manggung di kawinan itu. Meski Ed sempat melawan dengan mengacung-acungkan gitarnya. Scene berpindah ke Sardinia, terlihat Om John sama Binea itu lagi berenang-renang cantik. Muncullah Bang Nolan mau balas dendam bawa Neng Das lalu mengepung kapalnya. Tapi mereka lolos. Akhirnya para maling itu masuk daftar Red Notice, perintah penangkapan internasional paling serius. Pesan moral dari kisah ini adalah janganlah kamu mudah percaya sama orang lain. Cek dan rechecklah setiap informasi yang kamu terima karena apa yang kamu lihat belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Ada pesan moral lain? Komen ya coy.